Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih diberi sehat lahir dan batin, bisa istiqomah meniti jalan hidup sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan semua itu adalah dengan inayah Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa bernafas, kita bangun dari tidur kita, itu adalah bagian daripada kudrat iradat Allah, kehendak Allah. Sekiranya Dia berkehendak untuk menahan ruh kita dan tidak dikembalikan untuk bisa bangun, itu pun keinginan Dia. Karena itu alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan utama kita, contoh terbaik bagi manusia yang menginginkan bertemu dengan Allah dan menginginkan kampung akhiratnya penuh bergelimang dengan kenikmatan. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam menjalani hidup ini, karena perkara-perkara dalam kehidupan duniawiyah ini sungguh mengagumkan, sungguh melenakan bagi orang-orang yang di dalam dirinya tidak memiliki cahaya keimanan. Dunia itu menjadi segala-galanya. Ya. Namun bagi yang mau untuk mendapat akhiratnya lebih bagus, walal akhiratu khairul laka minal ula, maka beruswah, berteladan, berpanutan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu
mesti ditetapi, mesti diistiqomai. Ya. Karenanya Allah mengingatkan kita di dalam surah Fatir, surah yang ke-35. Pada ayat yang kelima dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Ayat yang kelima dari surah Fatir, surah yang ke-35. Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, ya, seluruh manusia, menggunakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, baik yang sudah mengenal Allah atau mengenal Tuhan dengan baik dan benar, maupun yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Allah dengan baik dan benar. Menungso itu sudah semuanya diberi benih keimanan yang ditanam oleh Allah di dalam hati sanubari mereka. Hanya saja ada yang imannya itu kemudian tumbuh bagus karena terawat baik oleh lingkungan di mana ia berada. Makanya Nabi nyebut setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Maksudnya ada kesiapan, ada potensi untuk menjadi makhluk yang mampu dan mau menerima Islam. Jadi fitrah itu pengertiannya adalah suci dalam arti diri jiwa manusia itu kalau tidak direcoki, tidak diracuni, tidak terkontaminasi dengan faktor-faktor eksternal. Apa itu? Faktor-faktor eksternal. Dengan situasi dan kondisi di mana ia bertinggal, berdiam, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Milio yang terdekat itu adalah kedua orang tua. Apakah ia mau mempengaruhi keimanan si bocah yang suci itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi? Itu lebih dominan ditentukan oleh milionya, oleh kedua orang tuanya, dan lingkungan di mana anak ini tumbuh kembang menjadi pribadi yang bisa untuk berpikir, berperasaan, bersikap, dan bertingkah laku. Nah, yang sudah punya, yang sudah tumbuh kembang, apakah kemudian bisa berbuah kepada amal-amal sholih atau akhlak yang karim, akhlak yang terpuji? Itu pun masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana ia berada. Maka ketaatannya itu bisa menolong dia untuk memperkuat cahaya iman yang ada di hatinya, sementara kemaksiatannya akan meredupkan dan melenyapkan cahaya imannya.
Walau sudah berada di kampung mukmin, berada di perumahan muslim, katakan begitu, tetapi ketika dia keluar kemudian tidak mampu untuk membingkai diri, membentengi diri, dia bergumul di dunia global yang sekarang diwakili oleh kecanggihan teknologi, maka lambat laun jikalau dia tidak mampu untuk menjaga integritas iman tadi itu, dia akan luruh dan luntur, hilang sama sekali. Jadi sekarang ini nggak bisa orang menganggap bahwa milio itu hanya yang di sekelilingnya. Tiap saat dia selalu berkawan dengan yang namanya gadget, berkawan dengan yang namanya HP, ya. Siapakah konsultan dan siapakah pembimbing yang paling berpengaruh bagi kehidupan manusia modern saat ini? Ya, HP-nya, ya mungkin Mbak Google-nya, ya mungkin Mbak YouTube-nya, ya mungkin Yahoo-nya, atau Instagram dan macam-macam lah ya. Yang sekarang ini menjelma menjadi kawan karib. Sahabat terdekat kita itu adalah HP. Ya, sahabat terdekat kita. Nah, tergantung kita lah. Kebetulan kawan kita yang namanya HP ini sangat netral. Mau gawe apik ya apik, mau gawe elek ya elek. Ini pantulan, in aksantum aksantum li anfusikum. Jika kamu baik, ya baiknya untuk dirimu sendiri. Wa in asatum fa alaikum. Kalau kamu buruk, ya buruknya akan kamu terima sendiri. Jadi alat ini digunakan ngaji, cari tafsir, kemudian dibaca, dipaham, itu bisa. Tapi cari yang model yang apa saja ada. Makanya tergantung mindset kita, tergantung pikiran kita, apakah kita ingin memperoleh kebaikan atau sebaliknya. Nah, sahabat kita itu sekarang ini yang banyak. Kadang-kala suami istri itu konon katanya relasi hubungan yang istimewa, yang saling yang sangat amat dekat. Tapi untuk ukuran sekarang nggak bisa, masih kalah dengan yang ini. Bahkan kadang-kala suami istri tengkar gara-gara sahabat dekatnya yang namanya HP. Orang tua anak tengkar ya gara-gara rebutan HP. Nah, maka milio yang sedemikian inilah yang akan mengubah redup atau nyala daripada cahaya iman di dalam hati setiap manusia. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna wa'dan wa hakun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang dinyatakan oleh Allah itu benar. Walau kau sekarang tidak bisa untuk merasakan kehadirannya atau merasakan keadaannya, sungguh dia bukan ilusi, sungguh dia bukan khayalan. Janji Allah itu kebenaran. Apa janji Allah itu? Di dalam tafsirnya disebutkan bil ba'si, dengan adanya kebangkitan manusia setelah dia mati. Ada janji Allah bahwa manusia yang meninggal itu pada akhirnya akan dibangkitkan kembali seperti sedia kala. Orang yang meninggal itu tidak berreinkarnasi, tidak kemudian dia berubah wujud, berubah bentuk karena amal-amal yang dia kerjakan, tidak. Orang yang meninggal itu ditempatkan oleh Allah
di alam barzakh, alam karantina, alam yang tidak bisa untuk dilintasi oleh kita yang hidup ini. Alam itu alam barzakh. Fisik jasadnya ada di makam tanah, di kuburan, sementara arwahnya itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau amalnya itu abror, amalnya itu baik, bagus, lafi iliyin, dia ditempatkan di tempat yang tinggi. Ya. Tapi innal fujar lafi sijin, ketika dia lacur durhaka, su'ul khotimah, maka tempatnya ada di penjara, sijin. Nah, semua itu berada dalam kitab yang markum, kitab yang terekam dengan kuat, ya, tidak akan gampangane terhapus. Ya, jadi data di penduduk kita itu boleh jadi hilang ya, di big bag-nya itu, ya, big datanya itu boleh jadi, tetapi rekaman Allah di kitab yang markum yang terjaga itu, penduduk-penduduk yang diiliyin itu tidak akan mengalami kekeliruan dokumen dengan penduduk yang ada di sijin. Semua itu berada dalam catatan yang terekam rapi, bagus, dijamin tidak akan rusak. Nah, orang-orang yang abror ya tentu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang itu disebut dengan kenikmatan kubur. Yang apa tadi itu fujar itu ya akan mendapatkan kesengsaraan yang itu namanya siksa kubur. Makanya kita itu kan berdoa, ini a'udzubika min adzabil qabri. Jadi kalau kita di tasyahud akhir itu biasa nambah dengan doa, ya Allah, aku minta pengampunan dari siksa kubur, ya. Siksa kubur. Nah, orang yang mati itu nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah melalui proses yang cukup panjang sampai dia berhak mendapatkan upah dari perbuatannya. Ya, bil ba'si, orang yang orang yang sudah mati itu nanti akan dibangkitkan dan akan mengalami proses untuk peradilan yang sebenarnya. Ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Supaya diperlihatkan terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah ia kerjakan, ya, melalui dokumen-dokumen rekaman yang sudah jelas, muhit, wa muhitun, dan Allah itu meliput, mengcover, menyuting, ya, terhadap apapun yang ada ini. Semua punya tangkapan layar CCTV. Jadi jangan khawatir, apapun yang kita kerjakan nanti akan ditayangkan, diperlihatkan. Sing apik ya diketokno, sing elek ya diketokno. Nah, disitulah proses peradilan yang betul-betul tidak bisa membuat si teradili itu merasa teraniaya atau dizalimi. Kalau sekarang ini kan keadilan membawa ketidakadilan, karena setiap yang divonis itu merasa dirugikan. Jadi antara penuntut dengan yang dituntut sama-sama merasa dirugikan. Aneh kan? Berarti siapa yang merugikan? Sementara hakim juga sudah merasa adil, tapi dia juga masih diadili. Nah, karena itu besok ada peradilan yang sungguh membuat setiap korbannya, tersangkanya itu merasa tidak berdaya lagi untuk membuat
apa istilahnya itu, alibi pembenar. Dia akan betul-betul tertelungkup wajahnya, bahkan tidak berani untuk menengadah karena pengakuan yang begitu benar apa yang ditayangkan, ya, apa yang dipersaksikan itu. Maka yang amalnya baik, timbangan amalnya itu berat, ya dia akan diberi surga, ya. Kemudian dia menjadi bahagia. Tapi kalau amalnya ringan, yang berat itu buruknya, maka dia dimasukkan ke hawiyah, ya, ke neraka. Sebuah tempat yang apinya, panasnya dan sakitnya terasa sampai ke ulu hati. Berat. Maka Allah menyebut di dalam firman-Nya ini, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah adanya surga, adanya neraka, adalah imbalan kebaikan itu dengan yang lebih baik, imbalan keburukan itu dengan penderitaan, itu haqqun, itu benar. Kamu jangan menyepelekan perbuatan baik meskipun ringan. Demikian pula jangan meremehkan perbuatan buruk meskipun kecil. Ya. Karena semua yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi. Wa'dallahi haqqun, inna wa'dallahi haqqun. Kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kembali kepada Allah itu betul-betul bukan sesuatu yang ilusif atau khayalan. Fala maka janganlah tagurona, benar-benar kamu terkelabui. Tagurona benar-benar terkelabui atau mengelabui. Benar pada kalian apa hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Ayo, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia ini. Ai minal imani bidzalika, yakni dari ragam tipu muslihat yang ada di dalamnya. Kamu jangan sampai dengan kehidupan dunia ini kehilangan kepercayaan, keyakinan, keimanan mengenai kehidupan akhiratmu. Gampangane ngono. Dunia yang sedemikian dekat bahkan menjadi domain kita saat ini karena kita sedang menjalaninya, itu jangan sampai membuat kamu lalai lena bahwa ada akhirat yang itu akan kau tuju dan akan kau jalani, yang perjalanannya membutuhkan perbekalan yang jauh lebih banyak daripada perbekalan yang ada di dunia ini. Di dalam perjalanan setelah kematianmu nggak ada yang bisa untuk kamu ajak berkomunikasi, untuk kamu minta tolong, kamu minta bantuan, tidak ada. Jikalau sekarang kamu berjalan di muka bumi sudah merasa berat menjalaninya seperti ini, ya tak? Padahal itu kamu masih ada orang-orang yang bisa kau ajak untuk berdiskusi, bermusyawarah. Umpama pikiranmu kebak, mumet, jelimet, ada orang-orang yang siap untuk kau jadikan konsultan. Jikalau kamu mengalami keberatan, ada kawan yang kebiak ajak untuk meringankan beban itu. Jenenge ta'awun. Ya. Artinya nganakno musda butuh biaya 400 juta, duitnya mung karek 4 juta, apa ya iso mlaku. Wong ning donya didiskusikan, dimusyawarahkan, "Hei kanca-kanca, bolo-bolo." Ya. Iki dibutuhkan sentuhan hatimu untuk berkontribusi
dalam proses organisasi. Gemruduk ya mbuh rada kepeksa apa ora padha nyumbang dhewe-dhewe. Ya. Ana sing nggawa barang, ana sing nggawa duit, akhirnya terpenuhi semua apa yang diingini. Lho, iku ning donya isih kenek mok woro-woro, mok kandhakno kanca-kanca. Derek-derek kula badhe ngeten, dos pundi saene? Nggih, kula nyumbang niki, kula nyumbang niku, gitu. Sehingga beban yang kau tanggung itu menjadi beban bersama. Tapi setelah kamu mati, kamu berjalan sendiri, tak ada seorang pun yang mau menjadi kawanmu. Mula Nabi itu manti-manti. Nek wis tiba anak Adam kuwi ketekan ajal alias mati. Ingqata'a amaluhu, entek keberdayaannya itu habis. Harta yang dibanggakan habis, anak yang dibanggakan habis, ya toh? Istri yang dilulukan habis, malah jadi istrinya temannya. Aku masih ingat di sini itu ada orang usia 70 lebih tanya, Ustadz, apa boleh besok di alam akhirat itu saya minta istrinya kawan saya? Rupanya dia merasa bahwa sampai tua nggak menikah itu mencintai orang yang dinikahi sama kawannya. Nah, saya jawab besok iku ora ono keinginan ngono iki ora enek. Wong sing mlebu swarga keinginane wis murni pasrah, wis Gusti apa wae sing jenengan paringke mesti niku sing sae. Apabila anak Adam itu meninggal, semua terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyatin, dunya sing sempat disedekahke, harta yang sempat diinfakkan fisabilillah. Sugih tapi gak tahu sedekah, gak tahu jariyah, ya dadine kiri meneh. Ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diamalkan, dimanfaatkan, ilmu yang diambil manfaatnya ya oleh dirinya dan oleh orang-orang yang mengikutinya. Ilmu yuntafa'u bi, pengetahuan yang kemudian disebarluaskan untuk mencerah-cerdaskan kehidupan umat manusia. Pengetahuan yang membawa kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan. Ono wong ngeruh tambah ribet ruwet enggak temuron karun, ada gitu itu. Karena ilmunya tidak membimbing, tidak menuntun. Ilmunya hanya menanamkan kesombongan dan kecongkakan. Contohnya iblis. Iblis weruh nek Adam teko tanah. Iblis weruh bagaimana tatanan kehidupan sebelum Adam. Adam itu lagek wae, gitu. Maka kemudian muncul arogan, congkak, sombong. Nah, saiki usume wong duwe ilmu tambah dadi congkak dan sombong, tidak tawaduk dan tidak merendahkan diri. Ya. Padahal ayatnya ya innama yakshawa min ibadihil ulama. Wong ku nek tambah ilmune mesti tambah khusyuk atine. Nek khusyuk atine iku dadi ulama, alim. Nek gak khusyuk atine masih ilmune dukur iku jenenge ngelama. Apa ngelama ya? Sing nomor 3 waladin sholihin yad'ula, anak sing sholih yang mau mendoakannya. Nah, wis golek satu dari 3 iku. Nek anak gak duwe sing apik ya sik duwe bondo ya bondone didamel sing apik, Pak Sis. Nggih. Nggih Pak Gofur. Nek ngenteni anak wis dididik macam-macam tapi sik durung eling nang wong tuwek, soal kebutuhane anak iki macam-macam. Ya saiki sing pasti aja sampean masih punya apa.
Mumpung Nurul Husna arep bangun asrama putri. Ayo jelang Ramadan iki diwiwiti. Ya. Duwe apa ayo bismillah. Aku duwe boto ya, boto sawatno, boto sawatno. Terke. Kemudian nanti ditoto karo tukang dadi dinding. Sing di pasir, sing di ya kita mulai. Ya. Mulai dimulailah enek. Ya. Ada saja Allah akan kirimkan ya, manusia-manusia yang jadi malaikat ya. Ora ketok roro ku lho kok dadi ngono. Itulah dari Allah. Jika kamu punya kemauan kuat, maka berserah dirilah kepadanya. Karena enggak ono sing iso dicapai kita tanpa daya kekuatan darinya itu. Ayo sing isih duwe donya ya. Mangan ya wis mesti ya sakmono iku mangan pisan. Gak nek dadi mati gara-gara sedekah gak enak. Gara-gara sejariah itu orang kemudian menjadi hidupnya nista itu gak enak. Sing nista itu umumnya karena dia terlalu cinta dengan kekayaan sehingga tidak dimanfaatkan dengan benar. Orientasinya itu dunya tok, tidak mau berdagang dengan Allah, ya, tidak mau untuk berbisnis dengan Allah. Bisnisnya kalau menungso, ya. Monggo dibuka kesempatan, open donatur. Sedekatin jariyah. Dan ini gak iso ya, wancane atase wong gak duwe mulai cilik sampai gede, mulai enom sampai tua kok dadi wong melarat. Ora usah ngresula. Iku wis takdirmu. Wong omah ora duwe. Omah ngampung wong tua mulai cilik sampai gerang daplok misalkan. Kalau nggak punya apa-apa, masih punya yang bisa kau investasikan. Ilmu yuntafa'u bih. Oke Pak, saya ikut, saya punya ilmu saja. Gimana kalau saya bina anak-anak? Dah. Oke, dengan bina. Saya bisanya cuma 1 jam, itu pun 1 pekan sekali. Ora apa-apa. Nah, itu artinya berkolaborasi potensi. Jadi sing duwe ilmu, ya ilmune. Nek duwe ilmu karo donya ideal. 2/3 dari peluang. Kan ngono. Dimanfaatkan. Nah, nek duwe donya tok ganti ilmu misalkan. Ya gak apa-apa, berarti 1/3 kan ngono. Dari peluang yang disebut Nabi ilamin salasin tadi itu. Janganlah membuat kalian terlena, tertipu, terkelabui kehidupan dunia yang sedang kalian jalani ini. Saenak-enak ning donya ana batas waktunya. Pas enak-enake tibake mati, getune nemen. Ya ta? Pas gak enak-enake njaluk mati, mergo carane keliru, ya rekosane tambah nemen. Jadi jangan dikira orang lepas dari dunia karena melarat terus di akhirat nanti dia jadi kaya. Belum tentu. Ini kakek ngersula, menggerutu, tidak ridho dengan takdirnya Allah, mlebu nang nggone alam barzakh tambah nemenan maneh. Iki mbiyen gak tau sedekah tapi omongane gak enak terus. Ngersulane lho gak enak. Mosok nyebut aja meneh astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. Isine lho ora tau ngono. Pancene ora adil. Lah wis. Awak mulai cilik sampai tuwek sampai gedhi ngene kuwi sing jenenge penyakit ora entek-entek. Wis duit ora gablek lara bolak-balik. Program pemerintah yo gak menyentuh, jarine gratis. Loh, kalau miskin terus isinya hanya menggerutu gitu aja. Begitu masuk alam barzakh nemenan lagi. Nek gak percaya monggo dicoba. Mending sugih sing akeh sedekah. Begitu meninggal, wah di situ sudah dipersiapkan amal solih menjadi kawan yang indah dalam kehidupan barzakh dan akan menemani sampai perjalanan ketika menghadap kehadiratnya. Wala yaghurnakum billahil ghururu, dan janganlah membuat kalian terkelabui dengan Allah yang indah, dengan Allah yang mulia,
dengan Allah yang segala-galanya, apa itu tipu muslihat dalam hidup ini. Hai, wala yaghurrannakum billah fi khilmihi wa imhalihi. Janganlah membuat kamu terlena dengan janji yang diberikan oleh Allah karena lamanya untuk terbukti. Ihmal itu lamban ya, atau tangguh. Ngene, umumnya wong iku kan pragmatis. Aku nek mangan krasa enak weteng wareg kan ngono ya. Mangan iku pragmatisnya rasane enak wetenge wareg, mari mangan terus kelenger napa? Ngantuk terus mlungker iku turu saking nyenyake ning lho Pak. Itu pragmatis. Akhirat itu jaraknya jauh, sejauh apa yang kau bayangkan. Contohnya ngene, sapa sing ngarep-ngarep mati? Ora ono to? Nek iso ora mati-mati lak ngono ah. Ya, nek iso ora mati-mati. Tuh, keinginanmu untuk mati dengan keinginanmu untuk gak mati itu sebenarnya kalau konteksnya dengan ingin mendapati janji Allah, itulah ukuran jaraknya. Maka ketika orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa surga itu hanya milik mereka, maka turunlah ayat, silakanlah kalian segera bergegas untuk menuju ke surga-surga kalian. Maksudnya ya nang mati ya cepetan awakmu ya. Tapi ternyatanya itu hanya klaim sepihak saja, karena surga itu bukan milik Yahudi, bukan milik Nasrani. Surga itu milik Tuhan yang dijanjikan kepada hamba-hamba yang diridhoi. Yahudi Nasrani belum tentu diridhoi. Orang-orang yang mengaku muslim pun belum tentu diridhoi. Kenapa? Karena untuk mendapat ridhonya tidak cukup klaim, tidak cukup pengakuan, tidak cukup ya ini kawasan, tidak cukup itu. Tapi sikap laku yang berserah diri secara utuh, itulah jaminan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi janganlah membuat kamu terkelabui dengan janji Allah yang kelihatannya lama tidak segera terjadi, sampai mengatakan kapan pertolongan Allah akan diberikan kepada orang yang beriman. Masa wong beriman mulai biyen sampai saiki dikuyok-kuyok, diobrak-abrik, diobok-obok. Sampeyan mengatakan mata nasr minallah, qul inna nasrallah qarib. Teguhkan di hatimu, pertolongan Allah itu dekat, sedekat perbuatanmu untuk menjemput inayah Allah itu. Makanya iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Nek sampeyan bener-bener ngawula ngabekti nang Gusti Allah, sampeyan tidak perlu bertanya kapan pertolongan Allah akan tiba. Jalani hidup dengan ibadah yang tulus kepadanya. Maka disitulah sepanjang kau menjalaninya itu benar, inayah Allah berdatangan buat kamu. Mula orang-orang yang betul-betul hidupnya itu mukhlishina lahudina hunafa, tidak ada derita apapun. An'amta alaihim, walaupun berat tanggung jawab yang dipikulnya, terasa nikmat. Karena apa? Nikmatnya itu berada dalam ridho Allah. Gak ono senikmat orang yang menjalani hidup melebihi yang diridhoi oleh Allah. Coba, itu takaran daripada orang-orang yang tidak terkelabui ya, dengan kondisi saat ini. Memang janji Allah itu ihmal, sak suwi ya, mbuh pirang puluh tahun lagi ya, jare ana sing ngarani Indonesia arep buyar tahun 2000 piro kuwi 35 ana sing ngono ana mati. Buyar enggak buyar Indonesia, tetap kita orang Indonesia. Ora usah mikir buyare.
tapi jalani kewajiban kita sebagai mengabdikan diri kita kepada Sang Pencipta yang berketuhanan, yang Maha Esa, berkemanusiaan, yang adil, beradab, persatuan. Pokoknya 5 dasar itu jalankan dengan benar sebagai pengabdianmu, maka Allah akan ubah semua khayalan-khayalan ilusi tadi itu. Ya. Narasi-narasi yang begitu tidak perlu kemudian kita masukkan ke dalam pikiran dan hati. Kita yakin biyen pancen Indonesia yo ora enek. Indonesia baru ada itu kan tahun 1928 bersama dengan Sumpah Palapa itu, Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kalimat Indonesia. Gitu. Sebelum itu jane gak enek. Kata Nusantara apa ya enek, durung karuan enek. Karena pada waktu itu semua masih berpikir mengenai kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, ini saiki misalkan terus tadi ya dulu ndak ada, kemudian ndak ada, itu hal yang biasa. Tetapi Indonesia sebagai satu kesadaran jiwa yang harus melekat di semua anak bangsa berpancasila, insya Allah semua kekuatan yang ingin mengguncang kita itu akan luruh dan mental karena kita tidak tertipu dengan cara-cara mereka. Inilah walaupun Allah menjanjikan masih panjang waktunya, jangan sampai wah surah nek wujute lah renek wujute. Jangan kau kira tidak ada wujudnya. Wujud janji Allah itu. Jangan sampai lengah karena lamanya. Kemudian yang kedua, di dalam tafsirnya disebutkan fi khilmihi. Kenapa setiap perbuatan buruk yang dikerjakan oleh orang itu tidak segera mendapat imbalan keburukan pula dalam kehidupan dunia ini? Karena Allah khilmin, Allah itu santun, supaya awakmu gak rumongso mergo perbuatanmu semata kamu mendapatkan itu. Nun sewu, ning ngene iki kan kasar Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum, kemudian aku segar. Kasar sebenarnya Pak. Itu orang bilang cospleng, nek obat itu cospleng. Itu instan. Allah tidak instan seperti itu. Oh, mergo aku ngombe banyu, aku kerasa seger. Sehingga apa? Aku bergantung pada air. Pada segarnya itu bukan karena airnya. Umpama ikimu itu luka-luka, begitu minum ini, justru sakit semua kamu. Loh, podo-podo banyune diombe, sing sitok ngarani seger, sing sitok ngarani loro. Berarti seger loron itu bukan semata karena air saja, tapi karena organ ini yang terjaga. Duh, Gusti Allah ke khilmun, santun, saking santunnya itu sampai gak rumongso nih diperlakukan oleh Allah demi kebaikan jenengan. Apa takai agama, takai bacaan Al-Qur'an ben diwaca bolak-balik ben di ngerteni. Menungso iku ingin iki khilmun. Karena Allah itu maha santun, Allah itu maha halim, lembut. Saking lembutnya sampai gak rumongso. Ambekan sing sampean gawe iki ambekane Gusti Allah. Itulah makanya di dalam kesantunan Allah, di dalam kelembutan Allah ini, jangan membuat kamu terlena seolah janji Allah tidak ada. Wis iku tok sik ayate. Ayat 5 nggih. Pun ada diskusi monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut kematian yang tidak mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Nggih. Apa kematian bunuh diri itu
bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampun. Nggih, matur nuwun. Jadi Allah itu memerintahkan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Hei menungso, jangan kau biarkan dirimu itu terjatuh dalam kehancuran akibat tanganmu sendiri. Orang cilaka karena tangannya, itu sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Allah. Itu yang pertama. Tapi apa yang menyebabkan manusia itu kemudian mendapatkan kecelakaan karena tangannya sendiri? Ya karena lalainya tadi itu, melalaikan terhadap janji-janji Allah. Nah ini, apa janji Allah itu? Ketika orang melakukan pelanggaran, pasti dia dapat sanksi, pasti dapat akibat buruk dari pelanggaran yang ia lakukan. Allah mengatakan wala taqtul nafsallati harramallah. Jangan kamu membunuh jiwa yang dijaga kehormatannya oleh Allah. Jadi jiwa kita itu dicipta oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa, maka tidak boleh dibunuh. Lah membunuh terhadap jiwa-jiwa yang dihargai, dimuliakan oleh Allah itu pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Maka jika itu pihak lain yang dibunuh, hukumnya adalah qisas. Pembunuhnya harus dibunuh. Pembunuhnya itu harus dibunuh. Karena dia punya niatan untuk melenyapkan terhadap jiwa yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Maka hukumnya qisas namanya. Lah kalau kemudian orang itu membunuh dirinya, kapan dia diqisas? Kapan qisasnya? Ya nanti di peradilan Allah itu. Maka orang yang bunuh diri itu kan orang yang membunuh dirinya sendiri. Padahal dirinya itu adalah hak Allah untuk hidup atau mati. Tapi dia merampasnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu sebagai dosa besar. Nah pertanyaannya, apakah kemudian nanti diampuni oleh Allah? Itu urusan Allah. Tetapi inti daripada hidup yang sedang dijalani ini, jangan terkelabui oleh pikiran-pikiran bahwa setiap keburukan, gampanglah, itu kan kata besok. Padahal jelas, barang siapa membunuh manusia dengan sengaja, maka tempatnya di jahanam. Barang siapa membunuh seorang manusia saja, seolah dia telah membunuh seluruh manusia. Keburukannya itu seperti itu. Kejahatan yang akibatnya itu seperti itu. Tetapi lagi-lagi Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Kenapa sampai dia bunuh diri? Kenapa dia sampai membunuh? Ya, itu Allah akan melihat semua dengan jelas, dengan gamblang. Tapi hukum Allah mengatakan, jika kau sengaja melenyapkan nyawa orang, maka tempatmu ada di jahanam. Betul Pak? Jadi untuk hati-hati ya. Kemudian ada yang kadang-kala begini, orang mati bunuh diri itu mati belum waktunya, sehingga dia arwahnya akan gentayangan. Nah, itu nggak benar ya. Itu pandangan yang tidak benar. Karena tadi baik dalam keadaan durhaka atau dalam keadaan bagus, setiap yang sudah mati itu ada tempatnya. Tempat jasadnya namanya kubur, tempat hunian bagi arwahnya Iliyin dan Sijin. Nanti dibuka lagi di kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim. Itu lebih lengkap bagaimana kehidupan ruh itu di sana ya. Tetapi sudahlah, jangan bayangin yang tidak-tidak. Yang penting jangan kau kira orang yang mati itu mati begitu saja, tapi dia mengalami kehidupan yang berbeda dengan kita. Dan nanti akan dikumpulkan lagi ketika kebangkitan
di mana ruh dan jasad manusia disatukan lagi. Alam barzakh sementara mengkarantina antara ruh dan jasadnya. Nggih. Atur nuwun. Ada lagi? Kereta api jurusan Banyuwangi sudah berangkat. Nggih. Monggo masih. Ini Ustaz, kemarin tuh suami saya dikirim tentang ajarannya Syekh Siti Jenar. Intinya itu kalau saya tidak salah menyimpulkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada di dunia ini. Bahkan ada seorang ulama, tidak tahu namanya siapa juga, surga dan neraka itu sudah ada di dunia ini. Tapi kalau saya amati di Al-Quran, bicara surga itu yang bicara akhirat, makhluk Allah akhirat itu kan soalnya lain. Pola pikir yang begini ini apa tidak menjerumuskan iman Ustaz? Ustaz gimana ini? Iya. Terus ada pepatah Arab mengatakan begini. Artinya itu Arabnya saya tidak hafal, tapi artinya itu sudah sering saya katakan bahwa kita jangan bodoh di bidang agama, terutama. Pokoknya tidak boleh bodoh lah hidup ini. Terutama tidak boleh bodoh, tidak boleh awam di bidang agama. Karena orang bodoh itu didekati sombong, dijauhi memusuhi, dibiarkan saja jadi beban. Nah ini kalau bahasa kampung saya kan mau mesra anak iwak ini. Dan menghadapi orang begini ini, saya terngiang-ngiang sekali, Ustaz. Jangan pernah sampaikan, jangan memberitahu orang yang belum siap mendengarkan, kan gitu. Yeah. Saya titani betul. Nah kayak konteks jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya sering katakan kepada saudara-saudara dekat saya dan seterusnya itu ujungnya itu malah kesan saya itu menjauhi, dan menjauhi karena dakwah ini di hadapan Allah baik atau tidak bukan? Karena di surat saya baru menemukan di surat Yunus bahwa Allah itu sangat teliti sekali mengevaluasi perbuatan manusia itu. Artinya ada saudara yang kesannya itu memutus silaturahmi karena mendengar sesungguhnya nasihat baik gitu. Ya. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi waqulu qawlan layyina. Jadi kalau kita itu prinsip dasar berdakwah itu kan macam-macam. Ada dakwah qauliyah, dakwah yang menggunakan tutur. Ada dakwah haliyah, dakwah menggunakan kondisi. Ada dakwah yang menggunakan maliyah, harta. Jadi karena dakwah itu cakupannya luas dan intinya adalah sebuah aktivitas untuk merubah ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna dari keadaan sebelumnya, maka jika dilakukan dengan tutur, dengan qauliyah, banyak rambu-rambu dalam Quran mengenai qauliyah itu. Ketika Musa dengan Harun mau mendakwai Fir'aun yang terkenal otoriter, itu Allah berpesan kepada keduanya, bertuturlah dengan tutur yang lembut, bertuturlah dengan tutur yang santun, bertuturlah dengan tutur yang sopan. Logikanya, lah wong berangasan, mestinya kan yo dikai tutur sing berangasan, ben podo kan gitu, ya kan?
Kan kalau Nabi menyebut ajaklah bicara orang itu sesuai kadar daripada akalnya. Lu akalnya biasanya serangapan kan, kudune serangapan kan ngono. Tapi ternyata Quran itu menceritakan yang berbeda. Jadi bertuturlah kamu dengan tutur yang lunak, lembut, yang tidak menyinggung. Gitu. Wa qulu qawlan sadida. Nanti kalimat yang medhep ada, bertatalah kamu dengan perkataan yang benar, yang jujur, yang apa adanya. Wong Jawa ngarani bloko suto, blak-blakan, ya ta? Transparan. Ngene lho. Ngene lho. Sak bener ngene. Dibeberno kabeh. Wa qulu qawlan ma'rufa. Bertutur kamu sesuai dengan kemakrufan, kelayakan, standar umum yang ada di budaya kamu. Artinya apa? Jika ada kalimat ini bisa menyinggung, maka jangan dipakai yang ini, pakai yang lain. Jika ini sudah menjadi kalimat konotatifnya itu buruk, jangan dipakai. Maka lakop-lakop itu jangan kemudian dikembangkan. Sing kadrun, cebong, kampret. Nah, jangan dikembangkan. Kenapa? Karena itu tidak bahasa dakwah. Bahasa dakwah itu ma'ruf, dikenali, dipahami, ketika diungkapkan yo iku karepe antara yang ngomong karo yang mendengar. Nah, jenengan misalkan mengatakan sesuatu yang karepe jenengan karo karepe sing ngrungokno gak padha. Itu jadi masalah kan? Makanya saya sering sampaikan bahwa jangan ngomongin orang yang belum siap mendengarkan. Lebih baik tunggulah orang itu ingin tahu, barulah kita kemudian memberi penjelasan. Maka pancinglah ketidaktahuan itu untuk bangkit menjadi keingintahuan. Itu namanya bahasa bil hikmah. Jadi hikmah itu membuat situasi supaya orang merasa berkebutuhan terhadap apa yang hendak disampaikan kita. Nah sekarang masjid misalkan mau dakwah dengan hikmah, ya bagaimana menciptakan suasana ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh jamaah. Jadi jamaah butuh, ustadz butuh, ngono Pak. Terhadap forum seperti ini takmir ya butuh. Lah masa ustadz butuh, jamaah butuh, takmir gak butuh, ya gak enak kegiatan ini. Kan ya Pak Gofur ya. Pak Gofur pengen ana kegiatan makmur semarak, tapi jamaah ya ora enek sing pengin, ustadz ya ora enek sing pengin, ya gak iso mlaku. Itu namanya hikmah. Maka ketika kita niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin membangun kemesraan dalam hubungan kekerabatan, ku anfusakum tadi itu, maka jalan yang harus kita tempuh ya tentu menata hati, menata kata, menata laku. Itu supaya andaikan mereka itu menolak, kita tidak merasa tersinggung. Jangan-jangan menyampaikan kebenarannya belum bisa diterima, kita lebih tersinggung daripada yang dinasihati. Ini bahaya. Nah, penyakit ini yang kadang-kala tidak disadari oleh kita. Karena kita kadang merasa saya yang paling benar, saya yang paling baik, padahal cara menyampaikannya tadi tidak selaras dengan kebenaran dan kebaikan. Inilah utuhnya di dalam melihat Islam itu. Jadi misalkan mereka lari darimu, kenapa lari darimu? Faddon golindol kolbi, kemungkinan cara tutur kita mengekspresi isi hati kita itu golid, keras, kasar. Nek diterjemahno rada ngawur. Lah wong lagi ngerti abata saja kok wis dijak ngomong masalah akhirat. Ngawur iki jenenge. Sing ngawur sapa? Sing ngomongi. Itu nggih. Jadi kalau ku anfusakum ya harus sesuai dengan realita yang sedang. Maka pergumulan itu terus berlangsung. Jika jenengan mengatakan kemudian ditolak lalu jenengan berhenti, itu kekalahan sudah. Tetapi harus diteladankan, terus ya diomongke, ya diteladanke. Ngono, masalah mereka ngikutin enggak itu urusan mereka, apalagi kerabat.
Saya itu kalau di rumah gitu ya, di rumah Lamongan sana, kalau cerita-cerita dengan keluarga ya gitu. Nah, kemudian ada yang ikut saya, ya monggo. Ada yang tetap ada di jalan sebelah sana, ya monggo. Yang penting tugas utama kita menyampaikan. Wis tak sampein. Minimal nang kerabat wis tak omongke. Ya tetap diomongke toh dengan cerita, dengan apa ya? Penggambaran-penggambaran, bukan menyuruh. Wong nang palik budhe kok menyuruh. Nabi aja dakwanya strategis banget kok, gitu ya. Nah, itu terkait dengan dakwah. Yang pertama tadi terkait dengan apa, sampai lupa saya. Yang di dunia ini sudah ada surga neraka. Wis ngene ae. Sekarang ini banyak aliran modern dalam pemikiran. Bahkan dia mengatakan bahwa ketika orang itu berpikir positif, kemudian setiap yang ia alami sebagai kebaikan untuk dirinya, maka dia akan selalu berada dalam lingkup medan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak pernah dipengaruhi oleh apapun yang di luar dirinya. Dan andaikan dia melakukan kebaikan, dia tidak pernah berharap akibat perbuatannya baiknya itu. Tidak berharap. Sehingga urusan surga dan neraka itu sebenarnya terletak pada pikiran manusia itu sendiri. Sampai ngono, Pak. Dan surga sudah kita alami, neraka juga sudah kita alami. Penderitaan batin yang tidak terselesaikan itu wujud daripada neraka. Kebahagiaan yang selalu kita rasakan itu wujud daripada surga. Wis to, ngono-ngono kuwi akale menungso. Ya kena digawe pertimbangan, tapi ora kena digawe keyakinan. Karena yang harus kita yakini bahwa uiddat lil muttaqin, ada tempat kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah bagi yang bertakwa, dan ada tempat kesengsaraan yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang kafir. Jadi ono saiki kan sak dewe-dewe gitu loh ya, masih sendiri-sendiri. Andai kan dipaksakan makna surga dan neraka itu adalah pikiran kita yang selalu diselimuti dengan keburukan dan kejahatan, lalu ada penderitaan, itu adalah neraka kita. Tapi itu kan dimensi individual. Nanti bareng-bareng, wis besok bareng-bareng. Sing nang surga ya bareng, sing nang neraka kok sampean wisata ngono kok ya. Ya, wis mudah-mudahan ngono Pak ya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.